Agak gini, aku mau nanya sesuatu yang agak jadi perdebatan juga di masyarakat bahwa apakah dengan pemerintah memberikan SP3 dan RJ ini bisa dibilang Pak Jokowi mulai melunak untuk memaafkan pihak-pihak yang sudah menuduhnya. Melunak apa berharap? Itu sendiri, Mas Frits, gimana menilainya itu? Bukan persoalan melunak, tapi Pak Jokowi orang baik. Ya, Pak Jokowi pernah bilang bahwa hakim tuh kalau bisa hukum secara ringan terhadap Pak Jokowi yang minta lapornya bukan Pak Jokowi. Apaan? Yang laporkan Pak Jokowi. Memang Pak Jokowi lapor yang minta. Pak Jokowi yang ngelaporin. Hari yang sama keluar surat. Emang ada di Indonesia Memang begitu? dalam hukum orang yang melaporkan subjek hukum, tapi yang meminta Pak Jokowi melaporkan. Bergerak-gerak itu jadi dumas. Pada intinya Pak Jokowi itu orang yang tidak suka balas dendam. Orang baik. Yang benar, Tapi kalau orang yang ini benar. jahat banget si teroris, terlalu jahat. Saya mau bilang, si teroris ini perbuatannya terlalu busuk. Jadi wajar kalau dikasih pelajaran. Buktiin dong kalau ngomong. Buktinya dia penelitiannya Ibu, itu secara masa pergi minta petunjuk di orang yang sudah mati di kuburan lalu minta itu lain mana hal. ijazah Pak Jokowi. Itu lain hal. Masa pergi ganggu orang yang sudah mati. Nonton Itu pikiran judulnya busuk doang kali ya. Pikiran jahat yang sampai mengganggu orang yang sudah mati. Kalau ada video buka sampai selesai. Roy Suryo dan kawan-kawan itu sudah keterlaluan. Kenapa pergi ganggu orang tua Pak Jokowi Widodo, makam Pak Jokowi, makam aja diganggu. Kenapa? Mungkin mau pergi minta, tolong dong kasih ijazah Pak Jokowi begitu. Kenapa? mujarah, Bang, mujarah. Enggak ada mujarah, pergi minta ijazah Pak Jokowi di mamanya. kata mau ziarah katanya. Mungkin kita langsung ke Mbak Mary dulu nih. Kan maksudnya ini tujuan dari pihak Jokowi dan tujuan tadi sampai diteleponin Mbak Mary juga kan katanya tujuannya adalah untuk rekonsiliasi. Misalkan rekonsiliasi ini terjadi, sebenarnya menurut Mbak Mary sendiri siapa sih yang pihak yang dirugikan dan diuntungkan terhadap misalkan ada rekonsiliasi terjadi gitu? Jadi sebenarnya kan permasalahan ijazah ini permasalahan yang simple tapi akibatnya itu besar. Nah itu dia. Jadi akan terseret semua itu, ya kan? Jadi kita nggak bisa pungkiri di berita-berita, di media sosial dan sebagainya siapa pihak-pihak yang terlibat, siapa yang. Jadi kalau saya mau ketawa gitu ya, ngelihat timnya mereka kan kadang kayak Pak Iman, Farhad Abbas gitu. Udah minta maaf aja sama Pak Jokowi baik kok. Emang sesimpel itu? Nggak bisa dong. Ini jadi ada syaratnya mau begitu. Bukan. Ini Pak Jokowi dapat permasalahan besar ini loh. Permasalahan besar kayak gimana? Permasalahan besar. Ijazah ini permasalahan besar. Ya kan? Kalau memang asli, ya kita doain ya berjalan lancar. Tapi buktinya kan beliau sakitnya tambah parah itu. Saya tanya dulu, katanya permasalahan besar. Yang mempermasalahkan itu siapa? Kalau kita tidak bukankah orang-orang yang kalah pilpres? Siapa bilang? Bukankah orang-orang yang kalah pilpres? Jadi yang tidak ada yang mempersalahkan. Yang mempermasalahkan adalah orang-orang sakit hati yang ormasnya dibubarkan oleh Pak Jokowi, yang kalah pilpres, dan juga mungkin jabatannya dicabut waktu Pak Jokowi menjabat. Ada yang tidak dapat jabatan menteri. Berarti abang ada yang dilepas, itu yang sakit hati. Berarti kalau kata abang nih di balik Roy Suryo ini siapa nih bang? Kalau di balik Roy Suryo, ya tanya ke kakak Mary karena mereka kan kejar 16M. Apakah 16M? Sakit hati di situ kan tadi abang bilang ada. Ya ada yang sakit hati. Siapa kira-kira? Ya ini mereka sekarang. Lihat aja ya, semua yang postingan-postingan itu yang komen itu kan udah rakyat Indonesia. Udahlah itu kan yang mendorong sudahlah, untuk yang komen itu adalah pendukungnya kalah pilpres, pendukungnya oknum-oknum, ada tidak semua ya. Kamu juga kan kalah pilpres. Saya sudah dukung Pak Jokowi, pendukung Pak Prabowo Gibran. Move on dan ikut Pak Prabowo. Gerakan Pak Prabowo adalah move on, merangkul dan mengayomi lalu kita bangun Indonesia. Hidup Indonesia bersama Pak Jokowi Dodo. Hidup Indonesia. Is the best. Prabowo Gibran 2 periode. Kampanye dia. Nanti ini malah kampanye belum saja Bang. Iya belum. Ngegas aja dia. Tapi ini Mbak Mary lagi nih. Ada nggak sih ketakutan sendiri di kubunya Mbak Mary dan tim-tim di belakang itu soal membuka tabir soal ijazah Jokowi ini? Ada ketakutan nggak misalkan diancam, diintervensi dan segala macam dari pihaknya Mbak Mary sendiri? Kalau kemarin yang kami dengar sih
RRT ya yang ada ya, kayak anaknya Dr. Tifa, kemudian Bang Rismon gitu ya. Tapi selebihnya yang lain-lain nggak ada sih. Belum, nggak, berarti emang Nggak ada yang berdampak juga, nggak ada yang berefek, nggak. Cuma pernah ada gitu. Tapi pernah ada yang sampai parah mungkin nggak? Ada sih apa katanya pernah ban di sayat atau apa kayak gitu. Tapi itu nggak kita permasalahkan lah. Karena ini adalah kepentingan kita adalah membongkar kebenaran gitu aja. Oke. Tunggu dulu Bang, ini perlu dikelirkan nih. Supaya jangan bahwa ini masyarakat Kan tadi atau ditanya pendukung begitu. mereka percaya bahwa ada yang ancam. Ancam itu siapa yang ancam? Jangan-jangan Kan mereka ditanya. sendiri kempesin ban lalu ngaku. Saya kan menjawab Kalau hanya memang dari ada orang yang mengancam, kenapa tidak lapor ke penegak hukum aja, Polri aja? Oke. Terus? Lebih Kalau mereka diamkan berarti itu hanyalah narasi biar sesat. clear. Terus biar dia Clear. ketiga. biar clear, aku mau tanya suatu yang gamblang dari Kakak Fris nih. Apa harapan dari Kakak Fris yang mendukung Jokowi terhadap RRT ini? Harapannya dulu deh. Apa? RRT Roy Suryo mereka? Iya. Begini Biar teman-teman. clear. Kawan-kawan, berbeda pendapat itu hal yang wajar. Dalam organisasi harus ada berbeda pendapat. Itu hal yang wajar. Tapi jangan berlebihan. Saran saya jangan juga menyentuh orang punya pribadi yang tidak perlu kita masuk. Sebagai anak hukum saya sampaikan itu. Mereka semua saudara. Saya saudara mereka, mereka saudara kita. Pak Prabowo mengatakan, enakkah dan kalau kita tidak senang kalau ada anak bangsa saling merangkul. Pak Prabowo mengharapkan kita saling merangkul agar kita bangun ini negara kita lebih baik. Kalau kita bersatu, maka negara luar takut dengan Indonesia. Bagaimana negara luar mau takut kita kalau kita dalam saja gontok-gontokan? Yang kita lawan adalah mantan presidennya, orang takut di luar negeri sana. Artinya mantan presiden saja orang tidak menghormati di dalam negara. Nah, makanya kami minta Itu yang nggak bisa negara Remi. untuk Yang turun ini harapan saya terhadap kasus ini. terkait Jangan dengan sampai terpecah-pecah ini rakyat gitu yang loh. pecah-pecah itu adalah pendukung sakit Panggil hati. Pak Jokowi. Enggak boleh. Pak Jokowi itu ya, Ibu, di dalam sidang hukum, berapa kali jarak ya yang namanya PN Solo itu ke rumah dia di dalam hukum nggak datang. yang harus membuktikan Ngesot adalah doang Roy Suryo nyampe, nggak mereka. datang. Karena mereka yang mengklaim, Tapi yang jadi mereka saksi yang mengatakan pernikahan, ijazah palsu, mereka jauh-jauh membuktikan. datang Mana dia. mungkin Pak Jokowi? Pak Jokowi dengar Loh, itu suara saya. pengadilan loh yang sudah minta dia Jangan hadir. pernah tunjukin ijazah Bapak karena mereka tidak ada hak hukum dan Bapak. Begini Yang kedua, nih, orang yang nggak Pak, paham. kalau dipanggil datang di pengadilan Nggak jangan paham. datang. Kenapa? Bapak kan sudah kasih kuasa hukum kepada pengacara, biarkan aja pengacara yang hadapi. Selesai. Tapi Pak Jokowi sendiri rencana akan datang Bang kalau di persidangan nanti. Saya memilih tidak usah. Dan Kalau menunjukkan katanya itu. Nggak usah. Iya, dan Kan menunjukkan sudah ada kuasa hukum. Tapi kan bertahun-tahun nggak pernah datang. Ya ngapain datang? Terakhir kemarin Tidak si penting. CLS diminta Begini, jadi saksi, nggak datang. Ini saya bicara tentang hukum acara, hukum acara ya. Ketika saya namanya sebagai sikap pengacara negarawan meminta kuasa yang hukum dari menginginkan abang, hal ini cepat selesai. maka abang tidak perlu pergi ke sana. Saya yang jalan. Semuanya saya yang dampingi karena saya pengacara abang. Hak bicara, hak apapun, hak membela, hak menuntut semua itu ada di tangan Buktinya saya. Tapi kan kalau misalkan Nggak ada tapi dalam hukum. pengacara yang datang ada ketidakpuasan dong dari Ya pihak. biarin mereka. Bukan Kalau dia loh, pusing buktiin ini aja di pengadilan. Pengadilan Yang nggak jadi sudah masalah. memerintahkan dia untuk datang. Itu kalau orang Ya, ibu pengadilan udah salam memerintahkan hangat dia buat untuk pengacara datang. Roy Suryo Nggak ya. bisa. Mereka belajar Itu tentang kalau negara Ibu, warga negara yang sampaikan baik. salam Ya, buat Mas, ya. pengacara Pak Warga Roy Suryo negara yang baik Mereka itu belajar adalah hukum warga acara kan. negara yang Masa menghormati senior hukum. pengacara bicaranya model begitu. Kalau sudah terima kuasa, yang datang itu pengacara. Kliennya tidak perlu Sekarang datang. pengadilan yang minta dia datang. Pengadilan Dan dia tidak datang. Pengadilan yang minta. Iya, Ya, tidak, CLS. di dalam hukum, Nggak kalau datang. memang satu tidak kalkul, tidak jadi masalah. Salahnya di mana? Pembuktiannya ijazah Emangnya dia akan gimana? berbenturan dengan hukum? Kan ada Sekarang penguas. pembuktian Makanya kita Pak Jokowi, mau bikin Pak UGM saya tawar jadi pengacara. rendangnya nggak ada supaya saya gimana? berdebat dengan orang itu bahwa Iya tidak dong. wajib Pak Jokowi hadir. Oke, Karena oke, sudah ada oke. kuasa Ini hukum. penyesatan ini. Penasehat hukum. Makanya hukum kita ini Bukan selalu penyesatan. dibolak-balik Ini bicara begini. hukum acara. Kan dia janji Pidana. saya akan membuktikan Jangan di pengadilan, bicara itu, betul Bu. kan? Ini Kalau bicara hukum pengadilan acara meminta pidana. dia Di untuk pengadilan hadir, bicara. harusnya. Kalau pengacara sudah menerima kuasa, itu maka kalau yang dia hadir punya pengacara. sifat negarawan, pengen Tidak cepat bicara selesai. negarawan di sini, bicara hukum acara. Berarti tahu nggak? Berarti Kita apa? tidak bicara negarawan. Berarti apa? Pemirsa. Negarawan berarti ketika dia menyerahkan gua kuasa bisa kepada nangkep satu pengacara hal. itu
sudah negarawan yang sejahtera, Nah, sejati. oke. berarti saya bisa nangkap Mungkin- satu hal ini. Gimana, Pak gimana? Terakhir, Jokowi terakhir. memelihara kasus ini supaya terus Bukan sampai memelihara. 2029 Yang supaya ini- anaknya gampang. Ini orang-orang nih. Jadi Orang-orang. king Kenapa? of Karena Indonesia. mereka No tidak menginginkan way. Gibran maju No way. maju presiden nanti 2034. Oh iya dong. Ada Oke, orang, oke. Itu orang-orang besar kekhawatiran kita. yang ingin maju berdampingan dengan Pak Prabowo, ingin menggugurkan. Kita tidak Tujuan peduli mereka itu. adalah mengalahkan Yang Gibran di penting tahun bukan 2029. Gibran. Oke, Kenapa? stop. Tidak, sebentar Bang. Tidak ada lagi wapres hebat selain Mas Gibran. Sehingga 2029 kalau Prabowo Gibran dua periode tidak ada aklamasi. Sekarang langsung aklamasi. Oke, Menang telak. oke. Makanya Siap. ada Kampanye orang merah. lagi nih, Saya dua sebut kali aja lah. nih, nggak boleh Merah kampanye. punya ambisi. Biru punya ambisi untuk menjadi wapres. Takut Gibran. Oke, Jadi oke, apa? stop. Gini. Jadi apa? Gajah. Gini. Nggak boleh Merah dan gajah. biru takut Gibran. Oke, gini. Gibran Bang. pemimpin hebat, dicintai Kang Abris, rakyat, Kang Abris. dipilih oleh rakyat, bukan dipilih oleh Pak percuma Jokowi. lo, S2. Yang pilih oleh rakyat Kalau bukan Gibran aja menurut lo hebat, 96 percuma juta lo S2. rakyat memilih Gibran. Oke, Dan oke. Pak Jokowi sendiri pilih, begitu Kang maksudnya. Abris, Kang Abris. Pak Jokowi cuma Stop satu dulu, orang, stop dulu. jutaan orang. Kang Abris, Stop stop dulu. dulu. Pilpres kalah itu. Ini S2 kan- ya? Merah kalah ya. S2 ya? Merah kalah ya. Gini. 16 miliar ya. Kang Abris, 16 miliar yang dikejar ya. Kang Abris, kita Ini stop yang dulu. dikejar 16 M. 16 miliar terlalu Pak, kecil. Kita stop dulu.